Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubaidillah Firdaus dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Prodi saya yaitu Pendidikan Agama Islam dari kelas A2. NIM saya 241101010075. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dari bab 1 sampai bab 4. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi yang mencerminkan kesetiaan dan cinta kita terhadap suatu negara. Jadi kita ini hidup di suatu negara itu diharapkan mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Karena apa? Karena supaya negara tersebut yang kita tinggali tersebut itu menjadi negara yang tentram dan sejahtera. Gimana cara kita untuk bernasionalisme? Yaitu dengan cara kita mengedepankan kepentingan suatu negara tersebut daripada kita mengedepankan kepentingan kita sendiri. Jadi bila kita ingin mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, kita harus mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan kita sendiri. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi nasionalisme itu yang pertama yaitu ada budaya dan bahasa, yang kedua sejarah bersama, yang ketiga agama dan politik, dan lain sebagainya. Baik, masuk kepada materi yang kedua, yaitu pengertian tentang integrasi nasional. Integrasi nasional sendiri ini berasal dari dua kata, yaitu integrasi yang artinya mempersatukan dan nasional yang artinya bangsa. Jadi pengertian integrasi nasional adalah proses menyatu padukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam bangsa tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi integrasi nasional ini mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu bangsa atau negara menjadi satu kesatuan. Contohnya negara kita Indonesia yang di dalamnya mempunyai berbagai perbedaan-perbedaan antaranya agama, ras, suku, dan bahasa. Tetapi dengan adanya integrasi nasional ini, bangsa dan negara kita ini bisa hidup tentram dan sejahtera, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Syarat-syarat terbentuknya integrasi nasional yaitu yang pertama, perlakuan persamaan hak bagi setiap warga negara. Jadi pada setiap negara itu harus memberikan persamaan hak yang rata bagi setiap warga negaranya. Yang kedua yaitu keadilan, jaminan keadilan bagi setiap warganya. Jadi setiap negara itu harus adil kepada warga negaranya agar warga negaranya tidak grundel, atau istilah Jawanya grundel, dan enak di negaranya juga enak di warganya. Kurang lebih begitu. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi mempunyai arti yaitu membentuk. Membentuk ini adalah membentuk suatu negara menjadi negara yang baik. Arti konstitusi sendiri yaitu kumpulan kegiatan
yang diselenggarakan oleh dan atas nama warga atau rakyat. Jadi yang menyelenggarakan itu rakyat, mengatasnamakan rakyat. Jenis-jenis konstitusi yang pertama yaitu konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua Undang-Undang Dasar sementara. Yang ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik, masuk ke materi yang keempat, yaitu pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah hal-hal yang harus didapatkan oleh warga negara dari negaranya. Jadi hak ini hal-hal yang harus didapatkan oleh warga negaranya dari negara tersebut yang ditempatinya. Kemudian kewajiban adalah hal-hal yang harus dilaksanakan oleh warga negaranya untuk negaranya. Jadi kewajiban tersendiri ini mempunyai arti kebalikan dari hak. Kalau tadi hak itu hal-hal yang harus didapatkan warga negara dari negaranya, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilaksanakan oleh warga negara ke negaranya. Hak warga negara dalam pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan inklusi, yang kedua pendidikan sepanjang hayat, yang ketiga pendidikan berbasis teknologi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kewajiban warga negara dalam pendidikan. Yang pertama yaitu dukungan terhadap pembiayaan pendidikan. Yang kedua, partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan. Sedangkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Yang pertama yaitu beasiswa dan pendidikan gratis dari swasta. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan di sekolah. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui kerjasama dengan perusahaan teknologi. Jadi kesimpulan dari pembahasan materi yang keempat ini yaitu secara keseluruhan hak dan kewajiban negara serta warga negara memiliki hubungan yang saling mendukung dan mempengaruhi. Jadi hak dan kewajiban ini mempunyai hubungan yang saling mendukung dan mempengaruhi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlakukan kerjasama yang harmonis antara negara dan warga negara. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.